Jadi sekarang yang bagian yang ketiga itu dari bab 6 adalah diferensiasi dan sifat-sifatnya. Ini berisi ini ya, berisi itu apa? Rumus-rumus dari fungsi dasar. Tapi kita belum ini ya, fungsi dasar itu yang X pangkat N ya gitu. Sinus, kosinus, tangan, kotangan belum ya. Jadi nanti ya, nanti di semester 2 ya atau di bab akhir. Bagaimana ini diferensial ya dari fungsi trigonometri ini masih dasar ya. Jadi paling X pangkat N ya, gitu ya. Nah, dalam bagian ini dikembangkan cara untuk mendapatkan turunan fungsi-fungsi sederhana menggunakan sifat-sifat limit. Ya. Diawali dari fungsi-fungsi aljabar sederhana yaitu monomial, selanjutnya polinomial, dan akhirnya fungsi rasional. Ya. Tapi belum ada trigonometrinya, fungsi rasional. Itu ya, tadi masih omong-omongan sama anak saya. Seperti ini ya, jadi bagaimana ini konstanta ya. Jadi f aksen turunan dari konstanta itu ternyata sama dengan 0. Ya. Jadi kalau f aksen dari K itu konstanta real, ya, itu turunannya adalah 0. Ya. Hasil tersebut membuktikan teorema berikut. Nah, ya. Jika f suatu konstan, fungsi konstan, semisal fx sama dengan K, gitu ya, konstanta termasuk 0 ya. Untuk sembarang bilangan di K, maka d per dx dari K sama dengan 0. Jadi turunan konstanta itu sama dengan 0. Seperti itu ya. Jadi konstanta itu turunannya 0 ya. Contohnya ini ya, 2, 7, 5 pi. Pi itu konstanta ya. Min akar 11 dan seterusnya itu semuanya adalah 0. Konstanta 0. Ya. Berikutnya untuk fungsi polinomial. Monomial derajat 1. Ya. Jadi misalnya fx sama dengan x min x gitu ya. Cara aljabar turunannya dapat diperoleh sebagai berikut. Nah, ini pakai rumus kemarin ya. Ini ternyata sama dengan 1. Kayak x plus h dikurangi x per h sama dengan 1. Jadi nanti ini apa? Kalau ini x kuadrat ya, maksudnya fungsi monomial itu nih apa? Yang tunggal itu ya. X kuadrat, x pangkat 3, x pangkat 4, x pangkat min 3 juga gitu ya. Min 5 gitu. Tunggal ya. Kalau polinomial itu ya termasuk tunggal juga. Ya, x kuadrat ditambah 5x itu polinomial. Ya. Sedangkan untuk fungsi monomial derajat 2, ya ini sudah sama dengan 2x ya. Turunnya adalah 2x. Ini pernah kita turunkan ya kemarin. Ya, jadi x turunnya adalah 1. X kuadrat turunnya 2x. Ya, secara umum ya untuk n bilangan bulat positif, maka turunan fungsi monomial derajat n fx sama dengan x pangkat n adalah ini ya. Limit h mendekati 0 fx plus h dikurangi f per h. Limit h mendekati 0 x ditambah h pangkat n dikurangi x pangkat n per h. Nah, ini dengan binomial yaitu x pangkat n ditambah n x pangkat n min 1 h ditambah nn 2 ini dan seterusnya. Ini penguraian dari itu ya. Dengan segitiga Pascal itu ya, sampai dengan pangkat n dikurangi pangkat n per h.
Nah, kalau kamu perhatikan di sini adalah yang bisa kita cari adalah X pangkat N ini. Pasti habis. Ya. Dan kalau kita lihat ya, ini NX pangkat N-1. Ya. Jadi hanya corek, kalau hanya itu membagi ya. Ini kalau seperti ini kan membagi nih. Ya. Gitu. Ini jadi ya, ini jadi pangkat N ya, gitu ya, dan seterusnya ya. Ini jadi H pangkat N-1. Sehingga diperoleh ini ya. H pangkat N-1, N-2, dan seterusnya. Ya. Jadi diperoleh ini ya. Itu. Nah, untuk H mendekati 0, ini kan 0 semua ya. Ini 0. Jadi kalau H mendekati 0, maka ini adalah 0 ya. Ini 0 juga. Ini juga 0. Ya. Yang tidak 0 adalah ini. Karena dia tidak memuat H. Ya. Jadi hasilnya adalah NX pangkat N-1. Ya. Sehingga turunan dari ini adalah ini ya. Atau secara umum kalau kita tuliskan dengan Y sama dengan X pangkat N itu ya, N-nya sembarang. Maka Y aksennya adalah NX pangkat N-1. NX pangkat N-1. Gitu ya. Nah, hasil ini itu akan menghasilkan ini. Nah, ya, satu bentuk teorema ya. Kira mungkin ini aja teoremanya, tapi ada yang lain juga. Jika N suatu bilangan bulat positif, maka D per DX dari X pangkat N sama dengan NX pangkat N-1 ya. Nah, teorema seperti ini ya. Jadi ini contoh-contohnya ya. X pangkat 3, 3 X kuadrat, X pangkat 7, 7 X pangkat 6 ya, dan lain-lain ya. Itu juga tidak termasuk ini ya, misalnya kalau apa Y sama dengan akar X. Akar X itu adalah, ini tidak termasuk ya, X pangkat setengah ya. Maka turunannya adalah Y aksen ya, itu sama dengan setengah X pangkat setengah min 1, jadi min setengah. Gitu ya. Biasanya dituliskan dengan ini seper 2 akar X. Ini pangkat minnya berarti kan di bawah itu. Ya. Nah, selanjutnya ini ya, kalau dikalikan dengan K-nya ini ya, sifat-sifat linear dari turunan ini. Jadi kalau K dari Fx itu K-nya keluar ya, K-nya nggak kena limit ya, jadi ya K D per Dx dari Fx. Dengan hasil ini diperoleh teorema berikut. Ini 4-nya keluar ya, X pangkat 7 adalah 7 pangkat 6. Min 15 keluar ya, X pangkat 4 adalah 4 X pangkat 3. Sedangkan untuk penambahan yang sama ya, penambahan itu turunan dari Fx plus Gx sama dengan F aksen X ditambah dengan G aksen X ya. Masing-masing diturunkan lalu ditambah. Gitu, ya. Kalau min juga sama ya, min itu minus gitu aja. Jadi ini ya, min sama dengan D per D dari Fx dikurangi
D per dx dari gx minus. Ya. Hasil ini diperoleh sifat berikut ini. Ya. Berikutnya itu ya. D per dx dari fx plus gx sama dengan D per dx dari fx tambah D per dx dari gx. Lalu yang kedua adalah D per dx dari fx minus gx sama dengan D per dx dari fx kurangi D per dx dari gx. Ya, ada sifat. Itu contohnya dikurangi dan tambah ya, masing-masing ditambah dikurangi aja. Nah ini ya, ini ada pengembangan dikit ya. Dapatkan titik-titik pada kurva Y sama dengan 3X dikurangi pangkat 3 yang garis singgungnya horizontal. Horizontal itu kan sejajar dengan sumbu Y ya. Jadi kalau seperti ini ya, ini ada satu bentuk fungsi ya. Nah, fungsinya sembarang ya, tak tuliskan sembarang aja gitu. Kita punya fungsi ini. Ya. Nah, garis singgung yang sejajar dengan ini sumbu X-nya. Horizontal ya, kalau vertikal sejajar dengan sumbu Y. Ya, seperti ini. Itu ya. Nah, garis singgungnya sejajar dengan ini berarti kan kalau kita punya ini, punya garis yang sejajar dengan sumbu X, berarti kan dia ini apa? Koefisien adalah 0. Artinya bahwa ini kita akan cari satu garis singgung yang sejajar dengan, nah yang biru ini. Ini adalah yang kita cari tadi nanti. Ini adalah fx-nya ya. Fx-nya. Nah, ya, di sini f aksen x. Ya. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah tentukan garis yang sejajar. Jadi kalau ini, nah akan menyusul sini ya. Ya, di sini ya, yang di pucuknya itu. Garis singgungnya seperti ini. F aksen X. Nah, kalau garis singgungnya itu kan kalau kita lihat pada persamaan garis ya, Y itu sama dengan MX ya. MX ditambah dengan C. Ya, gitu. Nah, pada saat ini sejajar, berarti kan M-nya 0 ya. Jadi Y sama dengan C. Ini garisnya adalah sejajar dengan sumbu X ya. Jadi kalau misalnya itu di A gitu ya. Ya, gitu. Maka di A itu dia sejajar dengan sumbu X atau berarti kan Y aksen itu M ya. Y aksen itu kan di sini. Tempatnya adalah di M ini. Nah, kalau seperti ini kan M-nya 0 ya. Berarti kan ini M sama dengan 0. M-nya harus 0. Supaya dia sejajar. Atau juga sama dengan ini. Ya, F aksen ini sama dengan 0. Jadi kalau seperti ini ya, dapatkan titik kuadrat yang garis singgungnya horizontal. Horizontal dia berarti sejajar dengan sumbu X. Berarti M-nya adalah 0. Ya. Gitu ya. Kalau tak terhingga dia sejajar dengan sumbu Y. Sehingga ini yang akan kita cari adalah berarti ini kan apa? Y aksen ya. Y aksennya harus 0. Horizontal. Garis singgungnya horizontal. Ya.
Berarti Y aksennya adalah 0. Ya. Yang kita cari adalah Y aksennya adalah 0. Itu terjadi pada saat garis siungnya itu sejajar dengan ini. Ya. Itu ya. Nah, itu ya. Garis siung horizontal memiliki kemiringan 0. Ya. Jadi harus dicari nilai X yang menyebabkan Y aksen X sama dengan 0. Ya, di sini diferensiasi pada Y menghasilkan ini ya. Y aksen itu kan sama dengan turunan dari ini ya. Ini turunannya adalah 3X min X pangkat 3, ini turunannya adalah 3 dikurangi 3X kuadrat. Kalau 3-nya keluar jadi 1 plus X kali 1 min X. Ya. Itu kan 3 kali 1 min X kuadrat. Ya, ini harus sama dengan 0. Ya. Dengan menyelesaikan Y aksen sama dengan 0, ini harus sama dengan 0 ya. Yaitu ini 3 sama dengan 0 diperoleh nilai X sama dengan min 1 dan X sama dengan 1. Untuk sama dengan min 1 menghasilkan Y sama dengan ini, min 2. Ya. Untuk sama dengan 1, Y-nya adalah 2. Jadi titik-titik yang dicari adalah min 1, min 2 dan 1,2. Dapatkan titik-titik pada kurva ini yang garis siungnya adalah horizontal. Gitu. Di min 2 dan min 1, min 2 dan 1,2. Oke, selanjutnya adalah ini ya. Jadi itu horizontal, ingat ya. Horizontal adalah Y aksen sama dengan 0. Kalau vertikal, tak terhingga. Ya. Tak terhingga. Vertikal itu berarti kan ini. Oh, kalau vertikal itu berarti kan dia ini. Apa? Garis siungnya kan ini. Vertikal. Nah, ya gitu. Ini sejajar dengan sumbu apa? Sumbu Y ya. Ya, sejajar dengan sumbu Y. Atau karena ini kan persamaannya berarti kan apa? X sama dengan itu ya. X sama dengan berapa ya? Katakanlah 5 gitu ya. Dia sejajar dengan ini. Vertikal ya. Nah, ini M-nya tak terhingga ya. M sama dengan tak terhingga. Selanjutnya adalah untuk hasil kali dua fungsi ya. Ini kalau dulu kamu kenal dengan ini ya. Kalau kita punya Y sama dengan perkalian dua fungsi ya, U kali V gitu. Kalau di sini Fx kali Gx ya. Maka turunannya adalah Y aksen itu sama dengan U aksen V gitu ya. U aksen V ditambah dengan U kali V aksen. Ya. Nah, kalau di sini adalah dalam bentuk ini apa? Turunan ya gitu ya. D per dx. Ya. Jadi diperoleh D per dx dari itu ya, itu sama dengan hijau ini. U aksen V ya, ini kan U aksen ya. G itu kan U ya. Apa? G itu V ya. UV aksen ditambah V U aksen ya, Kodra ya. UV aksen ditambah dengan V U aksen. Ya. UV aksen ditambah dengan V U aksen. Jadi salah satu kalau ini negatif, kalau yang jadi persoalan kalau dibagi ya, pembagian. Selanjutnya, hasil di atas dapat dirumuskan sebagai teorema berikut. Ya. Jadi kalau ini nanti masih mahir, cuman hati-hati ya ini karena ini adalah seperti yang lalu. Jadi kalau persoalannya adalah persoalan itu ya, apa? Penurunan analisa bukan hasil akhir ya. Jadi kalau kamu ujian atau kuis atau apa itu ya
Jangan mementingkan hasil akhir. Ya. Di langkah-langkahnya diperhatikan. Karena yang dinilai itu. Ini ya. UV aksen ditambah dengan PU aksen. Ini salah. Ya. Ini harusnya adalah, tapi nggak apa ya, ini ditambah ya. Ya. Bukan min ya, ditambah itu. F X D per DX dari GX tambah dengan GX D per DX dari FX. Menghasilkan teorema seperti itu. Ini plus ya, ini plus ya. Contoh ini ya, dari ini ya, berarti ini kalau dianggap sebagai U-nya adalah ini ya. Berarti ini U, ini V gitu. UP aksen, berarti nanti ya aksennya adalah UP aksen, dan urut ini ya. UV aksen, jadi 3x kuadrat min 2. V aksennya adalah 3, 0, jadi ini min ya. Min 6 x kuadrat. Ditambah ya, ini salah ya. Jadi ditambah dengan ini. G U aksen. G V aksen. Jadi G-nya adalah UV ya, V U aksen. 3. Terserah ya, hafalmu ya apa. Kalau U aksen V juga nggak apa-apa. Ini ya, itu dikalikan U aksen V. Apa ini V? V U aksen ya. Ini kalikan dengan 6x. Ya, baru disederhanakan. Ya. Oleh bentuk seperti ini. Nah, saya kira enggak ada kesulitan ini ya. Baru dikalikan ya, hanya pengurangan aja. Kita cek dengan cara lain ya. Ini dikalikan dulu. Ya. Ini kalau kamu kalikan hasilnya adalah ini. Min 6x pangkat 5 ditambah 4x pangkat 3 ditambah 9x kuadrat min 6. Nah, turunannya adalah min 6 kali 5, 30x pangkat 4 ditambah 4 kali 3, 12x kuadrat ditambah 9 kali 2, 18x. Min 6, 0. Ya. Min 6 turunannya 2, 0. Sama ya. Lihat ini sama ya. Dengan ini sama. Ya. Nah, pada pembagian, nah ini agak ini, pembagian itu jadinya seperti ini. Ini adalah bentuknya adalah ini ya. Y sama dengan Fx per Gx ya, atau U per V gitu. Ya. Jadi nanti aksennya adalah U aksen V, ini ya. U aksen V. Nah, ini baru dikurangi. Dikurangi dengan U kali V aksen. Nah, ini dibagi dengan V kuadrat. Dengan V kuadrat. Gitu. Jadi ini ya. G tekan U ya. Ini V U aksen, sama dengan U aksen V gitu ya. Dikurangi dengan U V aksen. Ya. Per G kuadrat. Per V kuadrat. Nah, ini adalah kalau pembagian. Ya. Pada pembagian diperoleh seperti itu. Apakah V kuadrat itu bisa 0? Nggak mungkin ya, karena fungsinya adalah U per V gitu ya. Jadi kalau fungsinya ini komproli sama dengan ini X kuadrat per 0, nggak boleh kan, di sini kan nggak boleh. Ya. Baru ini V-nya 0. V-nya kan nggak boleh 0. Seperti ini apa?
Fungsi apa ini? Nggak tahu ini fungsinya apa, nggak tahu. Tidak terdefinisi yang jelas. Gitu ya. Jadi untuk apa? Pembagian seperti itu. Ya, ini rumusnya ya. Gitu. Ini contohnya ya. Ada contoh ini ya, seperti X pangkat N. Ya. Itu min N, X pangkat min N min 1. Ya. X pangkat min N. Yang menyebabkan bahwa ini ya, itu bahwa X pangkat N itu bisa berlaku untuk N bulat maupun ganjil maupun genap apa positif maupun negatif ya. Ini ya uaksen V. Ini kalau kita tuh uaksennya kan dikurangi dengan U kali V aksen ya gitu ya. Nah seperti ini ya 3x plus 7 kuadrat. 3x plus 7 ini turunannya adalah 6x min 1 dikurangi ini ya 3x kuadrat min x min 18 turunan 3x plus 7 adalah 3. Jadi ini hasilnya gitu ya. Ya nggak bisa sederhana lagi nggak apa-apa seperti ini. Kalau aksen itu ya menunjukkan turunan pertama, maka kalau ini stripnya 2, double aksen, ini menunjukkan turunan kedua. Ya. Jika F aksen mempunyai turunan, maka turunannya dinotasikan dengan F double aksen, ya, atau Y double aksen, dan disebut turunan kedua dari F. Jika turunan kedua dapat diturunkan, maka didapat turunan ketiga dari F dengan F strip 3, ya, F triple aksen. Demikian seterusnya untuk mendapatkan turun keempat, kelima, dan seterusnya. Nah, seperti ini ya, rumusannya adalah bahwa turunan pertama, turunan kedua itu pasti kita butuh turunan pertama. Turunan ketiga pasti butuh turunan kedua. Keempat ya, itu turunan ke. Biasanya 4 itu ini, kurung 4 itu ya, turunan keempat. F kurung 5 itu. Jadi F aksen itu. Turunan kedua adalah diperoleh dari turunan pertama. Y aksen ini ya. Y double aksen adalah D2Y per dx kuadrat. Turunan kedua. Tetap ya, bahwa turunan kedua itu nggak bisa langsung. Harus diperoleh dari turunan pertama. Turunan ketiga juga tidak bisa diperoleh langsung. Harus diperoleh dari turunan kedua. Itu ya. Tidak ada rumusan yang langsung bahwa turunan keempatnya dirumuskan secara khusus, tidak ada. Tetap harus 1, 2. Jadi kalau butuh turunan keempat, itu kita butuh turunan 1, 2, sampai 3. Keempatnya baru bisa di. Nah ini ya, misalnya ini F double aksennya adalah F aksennya diturunkan dari F ya, 12x pangkat 3 dikurangi 9x kuadrat ditambah dengan 14x dikurangi 2. Turunan kedua sama dengan 36 ya, di 12 kali 3. Diperoleh dari turunan pertama, turunan kedua. Oh ya, turunan kedua dari turunan pertama. Ya. 18. Turunan ketiga dari turunan kedua.
turunan keempat dari turunan ketiga. Ini kalau polinomial 0 ya, suatu saat dia akan 0. Ya, ya seperti itu. Tidak ada langsung ya, nggak ada seperti ini ya. Kalau kamu punya, misalnya saya punya gini, Y sama dengan apa? X pangkat setengah min X kuadrat. Kita disuruh Y ketiga. Berapa ini? Nah, ini tetap harus pertama, kedua, dan ketiga yang diperoleh. Ya. Nggak bisa langsung ini, oh ini langsung aja Pak, sama dengan sekian. Nggak ada. Ya. Jadi ini harus tetap di aksen dulu yang kita hitung. Karena butuh. Ya. Di aksen itu kan setengah, X pangkat setengah berarti X pangkat min 1 ya. Min setengah. Dikurangi dengan 2X. Ya, gitu. Kecuali kalau ini ya, kalau polinomial itu kalau misalnya ini turunan sampai keempat ya, kelima pasti 0 nih. Kelima, keenam pasti 0. Kalau ini tidak akan 0 ya. Karena ini kan tidak 0, tidak bisa 0. Apa? Pangkat setengah itu. Itu diperoleh dari turunan kedua ini. Setengah kali min setengah jadi min seperempat. Ya. X pangkat min 1 itu jadi min 3/2. Ya, dikurangi dengan 2. Jadi kalau ini turunan ketiga, ya, diperoleh dari turunan kedua, gitu. Jadi nggak ada langsung seperti ini memperoleh ini ya. Ya, kalau seperti ini bisa dikira-kira itu. Tapi kalau fungsinya rumit kan nggak mungkin diperoleh. Nah ini berarti sama dengan berapa ini? 3/2 kali seperempat jadi plus ya. 3/8. 3/8 X pangkat ini min 1 lagi, min 5/2. Ya. Ini 0 ya. Min 2 kan turunannya 0. Jadi seperti itu ya. Turunan keempat butuh turunan ketiga. Jadi namanya turunan tingkat tinggi. Tetap ada 1, 2, 3, 4 itu harus dilewati. Ya. Untuk mendapatkan turunan yang lebih tinggi lagi. Ya. Ini ada aturan rantai dan diferensiasi fungsi implisit. Jadi aturan rantai atau aturan berantai. Ya. Nah itu ini adanya itu aturan rantai adalah pada fungsi komposisi ya, fungsi komposisi atau fungsi yang berada di dalam fungsi. Nah, gitu ya. Fungsi yang di dalamnya itu ada fungsi. Jadi ini seperti ini ya. Jika G dapat diturunkan di X dan F dapat diturunkan di GX, maka komposisi F bundaran G dapat diturunkan di X. Selain itu, jika Y sama dengan F GX, gitu ya, Y sama dengan fungsi dari GX, ya, dan U sama dengan GX, ya, ini ya, maka Y akan bisa dijalankan dalam U, Y sama dengan F. Dan dy per dx sama dengan dy per du kalikan du dx. Ya. Ini rantainya itu di sini. Jadi rantainya itu di sini.
ya. Gitu. Jadi Y sama dengan, kalau U adalah satu fungsi ya, maka bisa dinyatakan Y sama dengan F. Ya. Atau secara umum ya, Y-nya itu adalah Y aksen, ya, itu sama dengan DY per DU, ya. Itu ya, ini kan DY per DU berarti terhadap U, ya, per DU, dikalikan dengan U aksen. U aksen adalah DU dx. Ini sering lupa, ya. Sering lupa bahwa aturan berantai itu adalah di sini, di dalamnya itu ada turunan itu. Ya. Jadi kalau ada satu fungsi seperti ini ya, itu adalah aturan rantainya itu kita gunakan. Sebagai contoh ini ya, ini contoh. Dengan menetap aturan rantai diperoleh ini ya. S sama dengan 2x kuadrat, dengan X sama dengan T kuadrat plus 2T, min 2T. dx per dt sama dengan dx per dx, dx dt. Bang ini ya. Ini kan ada kalau dinyatakan dengan ini, berarti nanti kan diperoleh bahwa S itu sama dengan S sama dengan 2x kuadrat. Berarti kan ini sebenarnya kan S sama dengan fungsi dari U ya. S ini fungsi dari U ini. U-nya apa ini? Ya. Jadi dx per dt sama dengan dx per dx kali dx dt. Jadi turunan dari ini 2x, turunan dari ini. Turunan dari 2x kuadrat adalah 4x. Ini adalah ya, x-nya diperoleh dari sini, x-nya itu. Yang 4 ini ditambah dengan namanya aturan rantai ya, apa aturan berantai. Ya, itu. Dapatkan H aksen X untuk ini. Nah, seperti ini kan bisa dinyatakan dengan kita misalkan aja, itu adalah U-nya yaitu U adalah fungsi dari X. U sama dengan ini, yang dipangkatkan itu. 3x kuadrat ditambah dengan 7x dikurangi dengan 3. Ya. Nah, kalau dengan menyatakan ini, maka hanya menjadikan ini. Hanya adalah Hx ya. Itu sama dengan U pangkat min 6. Ya. U pangkat min. Nah, kalau kita H aksen X ya, atau DH per dx, itu dengan aturan rantai, itu bisa dinyatakan dengan dh per du diturunkan terhadap u ya, dikalikan dengan rantainya itu ya, du per dx. Nyambung rantai itu kan ini ya, satu bentuk yang saling terkait gitu ya. Ini terkaitnya itu. Nah, ini ya. Gitu. Jadi rantainya di situ ya. Rantainya adalah di ini. Itu rantainya ya. Sehingga kalau seperti ini berarti kan sama dengan dh per du. U pangkat min 6. Jadi dia adalah min 6 U pangkat min 7. Ya. Dikalikan dengan du per dx. Ya, aturan dari ini. Dikalikan dengan 6x plus 7. Baru masukkan U-nya adalah ini. Ya. Jadi ini adalah sama dengan min 6. U-nya adalah dimasukkan ini. Ya. 3x kuadrat. 3x kuadrat. Ditambah 7x.
dikurangi dengan 3. Ya, kalikan dengan 6x ditambah 7. Itu namanya aturan rantai ya, atau aturan berantai untuk mendapatkan y-aksen. Kalau y double aksen ya dari y-aksen ya. Aturan rantai atau aturan berantai ya. Mungkin ada yang perlu tanyakan? Belum ada ya, kan masih mengulang di SMA ini. Nah, ini penjelasannya kan ini. Ya. Hanya dibalik gitu ya. Ini bentuk umumnya sebenarnya uang sen. Jadi nanti bisa dilangsungkan ya. Ini kan U-nya ya. Jadi ini tadi ya. Aturan berantai. Nah, mungkin yang ada agak ini adalah ini ya. Bagaimana kita menurunkan fungsi yang bentuknya dinyatakan dalam bentuk fungsi implisit. Ya. Ini dalam banyak kasus untuk mendapatkan turunan fungsi-fungsi dalam representasi implisit tidak mudah. Karena perubah bebasnya sulit, bahkan tidak bisa dipisahkan dari perubah tak bebasnya. Ya. Perhatikan contoh berikut ini. Jadi coba saya khusus ini nanti ini tak stop aja. Saya pakai ini whiteboard ya. Turunan fungsi implisit ya. Bagaimana sebenarnya fungsi yang dinyatakan secara implisit ini. Karena ini mungkin agak baru ya, di SMA mungkin belum dibahas atau belum dibahas secara mendalam ya. Banyak ya fungsi yang tidak bisa dinyatakan secara eksplisit. Jadi dia harus dinyatakan secara implisit. Ya. Turunan ini ya, fungsi implisit ya. Diferensial dari fungsi implisit. Nah, secara umum fungsi implisit itu gini. Ada dua ini ya. Dua kondisi untuk fungsi. Yang pertama adalah eksplisit ya. Kalau fungsi eksplisit itu dinyatakan dengan y sama dengan fx. Ya. Y sama dengan fx. Jadi seperti ini ya. Variabel x dan y itu terpisah oleh tanda sama dengan ini. Ya. Ini adalah penulisan fungsi secara eksplisit. Eksplisit. Jadi di ini apa dipisahkan ya. Eksplisit. Ya. Pakai S atau enggak ya? Pakai aja ya. Gitu. Jadi dipisahkan oleh tanda sama dengan. Misalnya kamu punya ini ya, y sama dengan x kuadrat. Ya. X kuadrat. Ya. Ini penulisan secara eksplisit. Ya. Secara eksplisit ini. Ya. Ya. Jadi ini adalah dituliskan secara eksplisit. Ya. Nah, penulisan fungsi secara implisit, variabel x dan y itu jadi satu. Jadi kalau secara ini implisit itu bisa dinyatakan dengan gini.
Y min X kuadrat. Ya. Sama dengan 0. Nah, ya. Nah, banyak fungsi yang hanya bisa dinyatakan secara implisit. Jadi X dan Y itu jadi satu variabelnya. Dan itu memang fungsi. Nah, problemnya adalah bagaimana kita ini apa, menurunkan fungsi yang seperti itu ya, implisit. Ya. Nah, kalau seperti itu ya, andaikan bisa ya, itu bisa di ini ya, bisa dinyatakan dengan eksplisit. Tapi kalau tidak, maka ya tetap biarkan cara implisit aja. Caranya adalah dengan menurunkan kedua ruas. Ya. Jadi diferensiasi atau turunan fungsi implisit itu adalah ini, tak panah aja ini ya, biar nulis. Itu seperti ini ya. Itu adalah dengan menurunkan kedua ruas ya. Ruas tanda sama dengan, kalau sama dengannya pasti ada kan ya. Sama dengan pasti ada. Kalau nggak sama dengan nggak ada gimana? Nggak mungkin ya. Apa saya ini ada fungsi ini misalnya X kuadrat dikurangi Y kuadrat ditambah 2X. Saya punya fungsi seperti ini. Ya, terus fungsi apa ini? Kalau kan tanda sama dengan pasti ada ya. Punya fungsi seperti ini. Nah, ini sama dengan apa? Ya seperti ini. Nah, ini bagaimana kalau seperti ini kita baca? Ya ini apa namanya? Ekspresi gitu aja ya. Ekspresi gitu aja. Tanda sama dengannya nggak ada, lebih besar nggak ada, lebih kecil nggak ada. Ya. Bukan satu, ini hanya suatu bentuk ekspresi ya gitu. Misalnya kalimat ya, kalimat itu kamu katakan apa? Kamu buat kalimat ya, hari ini hujan. Ya, hari ini hujan. Itu kan jelas ya, satu kalimat. Terus hari ini gitu aja. Apa kalimat apa hari ini? Ya, ada hari ini kan enggak ada keterangan apa-apa ya hari. Atau hujan. Nah, hujan itu banyak macam ya. Mungkin kemarin hujan, mungkin hari ini hujan, ya karena nggak ada tanda-tanda. Nah seperti ini ya, ini ngotot kamu. Ini fungsi Pak, banyak seperti ini fungsi. Nah fungsi apa ini? Nggak ada tandanya itu ya. Jadi fungsi pasti ada tanda. Mungkin ini tanda sama dengan, ya itu ya. Atau nggak nol Pak, ini sama dengan 7, nggak apa-apa. Sebelah ruas kanan tidak 0 ya, 7 atau 8 enggak masalah. Pasti ada tandanya itu ya, fungsinya itu ya. Seperti ini implisit atau eksplisit. Ini dinyatakan secara ini apa? Apa jenenge? Eksplisit ya, implisit ya. Ya. X dan Y kan jadi satu ini. Nah, secara implisit gimana? Bisa seperti ini. Ini kan Y kuadrat ya. Y kuadrat sama dengan apa ini? Kalau Y kuadrat X kuadrat ya. X kuadrat ditambah dengan 2X. Artinya ini variabel X dan Y min 7 ya. Itu bisa di ini. Apakah ini fungsi? Belum tentu ini ada X kuadrat. Artinya ini fungsinya adalah dalam bentuk ini ya. Ini sama dengan plus minus ya. Plus minus apa itu ya. Atau bisa juga dinyatakan dengan apa? Sama dengan ini ya. Nah, ya. Sama dengan ini untuk yang mana ya. Dan ini untuk yang mana gitu ya. Itu baru. Nah, sekarang bagaimana caranya menurunkan fungsi yang dinyatakan secara implisit ya. Ini saya hapus ya. Jangan ganggu. Karena ilustrasi saja tadi. Caranya adalah dengan menurunkan kedua ruas ya. Jadi fungsi yang dinyatakan secara implisit ya, itu turunannya adalah itu ya, kedua ruas diturunkan. Apakah tandanya sama dengan 0 atau apakah ya, apa? Jadi caranya seperti ini, kedua ruas diturunkan ke ruas yang ada tanda sama dengan ruas kiri, ruas kanan ya, diturunkan. Kalau fungsinya dari X, ya terhadap
Kalau fungsi X ya terhadap X. Kalau fungsi T terhadap T. Terhadap ini kalau saya sebut aja X saja ya, gitu ya. Karena ini fungsi X. Ya. Dengan mengingat bahwa ini, dengan mengingat setiap menurunkan ya, saya sebutkan dengan menurunkan aja ya, menurunkan Y, semua variabel ya, itu dikalikan dengan ini, Y aksen atau DY per DX ya. Tak tuliskan Y aksen aja, tulisannya gitu. Ada. Ya, dengan Y aksen. Jadi seperti ini ya. Diferensial fungsi X ya diturunkan kedua ruas. Ya. Kedua ruas diturunkan terhadap X atau terhadap T kalau fungsinya T, ya, terhadap Z kalau fungsinya Z, dengan mengingat bahwa setiap menurunkan dia harus dikalikan dengan Y aksen. Seperti ini ya. Jadi ini kalau mungkin ya memang harus di eksplisitkan ya. Coba ini turunannya adalah kalau kita lihat ya, turunannya adalah Y aksen ya, atau D per DX ya. Terus D per DX aja ya. D per DX-nya adalah sama dengan 2X. Nah, bagaimana kalau dinyatakan secara ini? Secara itu apa? Ini secara implisit ini. Ya. Nah, seperti ini kan di situ ya yang masih belum ini ya. Di bagian ini. Kita lihat ya, setiap kedua ruas diturunkan terhadap X. Jadi ini D per DX dari ini dengan mengalihkan Y aksen. D per DX dari, ini kan dua fungsi yang sama ini ya. Tapi dinyatakan secara eksplisit dan implisit. Dari Y min X kuadrat itu sama dengan Iya Pak Sud, maaf Pak, masih di mute Pak, mic-nya. Nah ini ya kedua ruas diturunkan ya terhadap X ya. Tadi ini menurunkan Y. Jadi setiap menurunkan Y dikalikan dengan Y aksen atau D per DX. Ini turunannya berapa? Ini satu kan turunannya sama dengan ini ya. Ini kan Y pangkat 1 ya. Kalau kamu punya Y sama dengan X gitu ya. Maka turunannya Y aksen. Y aksen kan sama dengan 1 ya. Itu ya. Nah, sama dengan ini berarti kan 1. Tapi ini menurunkan Y. Dikalikan Y aksen atau kalikan D.
ya, DY per ya biasanya satu enggak dituliskan. Dikurangi dengan hapusnya ini. Biar nggak kamu cari. Turunan dari 2x itu adalah x kuadrat adalah 2x. Ya. Nah, sebelumnya ini dikalikan dengan ini. Dx per dx ya. X kan turunkan terhadap x. Kan tidak perlu ini ya. Dx per dx kan sama dengan 1. Ya. Ini kan sama dengan 1. Tidak usah ditulis ya. Kalau dx per dx ditulis. Menurunkan x harus dikalikan dengan dx per dx. Ini tidak usah ditulis. Gitu. Nanti kalau ditulis nanti malah ada apresiasi yang salah. Ya. Sama dengan 0. Kurang dari adalah ya, sehingga diperoleh dy per dx-nya adalah sama dengan 2x. Ya. Ini adalah teknik untuk mendapatkan turunan fungsi yang dinyatakan secara implisit. Buat apa Pak? Itu kan apa? Ruwet yang implisit ya. Tidak seperti itu karena banyak sekali ya, hampir semua itu ya. Kalau apa? Problemnya adalah kompleks gitu ya. Itu fungsi itu tidak bisa kita pisah antara variabel x dan y, nggak bisa dipisah. Saya kasih contoh ya. Kalau fungsinya itu secara eksplisit bisa dituliskan secara implisit, pasti bisa diimplisitkan. Tapi tidak berlaku sebaliknya. Fungsi yang secara implisit, ya implisit. Terus bisa kamu nyatakan secara eksplisit, belum tentu. Ya. Yang jelas itu adalah kita punya fungsi ya, yang dinyatakan secara implisit. Bagaimana menurunkannya itu, bagaimana turunannya, bagaimana garis ininya, bagaimana itu di ekstrimnya di mana. Kalau dalam persoalan nyata misalnya itu kompleks sekali, fungsinya itu tidak bisa dipisah antara variabel x dan y-nya itu, atau variabel t dengan y, atau setiap variabelnya tidak bisa dipisah. Padahal kita butuh turunannya. Ya. Nah, dengan teknik turunan fungsi implisit, ya, itu bisa kita peroleh dengan mengingat seperti ini, ya, di aksen atau di per dx. Banyak fungsi implisit fungsi yang dinyatakan secara implisit itu tidak bisa dieksplisitkan. Saya kasih contoh ya. Jadi misalnya saya punya gini x kuadrat y ya ditambah dengan x y kuadrat ini sama dengan x. Ini struktur, jadi itu fungsi. Ini adalah fungsi yang dinyatakan secara implisit ya. Ini kan implisit ya. X dan y-nya jadi 1. Ya, secara implisit. Pertanyaannya adalah di aksen ya apa ini menurunkan di aksen? Ya, kita perlu di aksen ini. Apakah dipaksa untuk dieksplisitkan? Tidak mungkin coba ya kalau kita eksplisitkan ya gitu ya. Ini adalah eksplisitkan secara eksplisit y sama dengan fungsi dari x ya gitu. Jadi kalau seperti ini misalnya kalau y-nya kita keluarkan ya, kita kan berusaha menyatakan y itu sebagai fungsi dari x. Ini x kuadrat ditambah dengan xy. Nah, ini ya, itu sama dengan x. Kita berusaha mengeksplisitkan ya, supaya bisa diturunkan. Nah, dari sini kita peroleh bahwa y sama dengan x. Ini hanya contoh ya, jadi kalau fungsinya itu ternyata enggak itu ya tak apa-apa. Karena ini hanya ilustrasi saja. X kuadrat ditambah dengan x. Ya, bagaimana menurunkan ini? Di aksennya. Tidak ada teorema yang menunjang ini. Tahu? Ya. Kenapa? Karena ini ada variabel y-nya nggak bisa dipisah. Karena seperti ini. Coba kita lihat. Ini ada y. Y sama dengan
sekian Y itu, ya, apalagi Y-nya itu ada variabel X-nya juga. Ya, bagaimana reaksinya? Apakah ada pakai UV itu ya, U per V itu ya, U aksen V ditambah dengan UV aksen per ini. Ya. Nah, boleh dikatakan seperti itu, tapi kan ini juga ada turunan ya, Y aksen, berarti ini juga ada Y aksen gitu ya. Ya, Y aksen sama dengan U aksen V 1 kali V dibanding U kali V aksen adalah 2X plus X Y aksen gitu ya. Sama-sama Y aksen itu enggak boleh, enggak ada yang seperti itu. Ya. Jadi fungsi ini enggak mungkin kita eksplisitkan. Nah, ya, fungsi ini nggak usah. Kalau seperti itu, ya sudah, biarkan aja secara itu dinyatakan secara implisit, ya. Lalu kita turunkan dengan teknik implisit. Ya. Bagaimana turunan implisit? Kedua ruas diturunkan, ya, terhadap X atau terhadap Y, tergantung fungsinya, ya, gitu ya. Dengan mengingat bahwa setiap menurunkan Y itu harus dikalikan dengan Y aksen, ya, atau dy per dx. Itu aja. Ya. Jadi seperti ini ya, apa? Enggak mungkin kan di ini tanda tanya, enggak mungkin di ini ya dinyatakan secara eksplisit ya. Coba sekarang kita turunkan secara implisit ya. Jadi enggak sulit ya. Jadi seperti ini. Tadi fungsinya adalah apa? Dengan sifat-sifat dari ini ya, dari X kuadrat Y ditambah XY kuadrat sama dengan X. Dari turunan tetap ada ya. X kuadrat Y ditambah dengan X Y kuadrat ya, sama dengan X. Jadi kalau menurunkan dua fungsi UV, U aksen V ditambah dengan UV aksen ya. Nah, seperti ini ya, turunkan kedua ruas ya. D per dx dari ini. D per dx dari itu ya. X kuadrat Y. Ini kok ini 2 ya. Ditambah dengan X Y kuadrat. Itu sama dengan kedua ruas diturunkan ya. Apakah ini di ruas kanannya ada fungsi Y? Tidak masalah ya, tetap diturunkan aja terhadap X. Karena variabelnya adalah X dan Y ini ya. Nah, ya. Jadi diperoleh seperti itu. Coba sekarang kita lihat ya, bahwa di sini ada dua fungsi. Ya. Ini juga ada dua fungsi. Ya. Jadi turunan dari ini adalah UV ya, U aksen V. Ya. Kalau saya punya Y sama dengan UV gitu ya, U kali V kan ada fungsi itu ya. Maka turunannya adalah Y aksen atau dy per dx sama dengan U aksen V ditambah dengan tadi ya, U kali V aksen. Ya. Jadi ini U-nya adalah X kuadrat, V-nya adalah Y. Ya. Sehingga jadi U aksen V, U aksen adalah 2X. U aksen V, nah ini menurunkan ini ya, menurunkan X ya, nggak perlu dikalikan dx per dx kan satu ini ya. U aksen itu ini ya, U aksen V adalah Y. Ini kan nggak perlu ya, ini satu kan ini, nggak perlu ini ya. Ya. Jadi yang perlu diingat adalah turunan Y aja, ya, dikalikan Y aksen. Ya. Jadi U aksen V ditambah dengan U kali V aksen X kuadrat. Ya. Kali V aksen, nah ini dx ya, kalikan dengan 1 kali dy per dx seperti tadi ya.
DY per atau Y aksen. Ya, ini adalah bagian yang kotak ini, ya. Lalu ditambah dengan ini juga UV lagi. Ini kan juga UV lagi. U aksen V, ya. Berapa U aksen? 1 ya. U aksen, saya tuliskan 1 ya. U aksen V kali 1 kali Y kuadrat. Y kuadrat jangan dikalikan apa? DY per DX ya. U aksen V ya, V aja. Ditambah dengan U kali V aksen. X. V aksennya adalah Y kuadrat. Turunannya adalah 2Y. Ya. Nah, jangan berhenti nih ya. Saya ulang ya. U aksen 1, U aksen V ini nggak ada apa-apa ya. Ditambah dengan U, X kali V aksen. V aksen adalah 2Y. Tapi ini turunan dari Y. Harus dikalikan dengan Y aksen. Kalikan dengan DY per DX. Ya, gitu ya. Ini adalah bagian yang kurung kurawal ini. Itu sama dengan D per DX dari X adalah 1. Ya, nggak usah dikalikan di DX ya, karena turunan dari X. Ya. Sama dengan 1. Kalau 0 sama dengan 0. Sehingga kalau dikumpulkan, di DX-nya itu adalah diperoleh ini. DY per DX-nya saya kumpulkan. Mana yang memuat DX itu? Ini ya, X kuadrat. Ini ditambah dengan 2XY. Ya. Yang tidak memuat X kuadrat dibawa ke ruas kanan. Min ya. 1 min 2XY. Ini juga ya. Min Y kuadrat. Min Y kuadrat. Ya. Enggak apa-apa, tidak dinyatakan dalam terpisah enggak apa-apa. Jadi nanti diperoleh bentuk bahwa yang kita minta turunannya adalah M-nya adalah DY per DX. Ya. Sama dengan apa? Ya ini ya. 1 min 2XY minus Y kuadrat. Ini semua dibagi dengan yang memuat di DX. Ada variabel X dan Y nggak apa-apa ya. Karena X dan Y-nya itu memang nggak bisa dipisah. X kuadrat min 2XY. Kok min plus ya? Nggak berubah. Ya. Masih memuat X dan Y implisit, nggak apa-apa ini ya, biarkan aja. Itu ya turunan fungsi dalam bentuk fungsi implisit. Ya, gitu. Kalau ditunjuk X-nya berapa, Y berapa, bisa dicari ya, X-nya berapa, Y berapa. Yang kalau X-nya 1, Y-nya piro kalau X-nya 1. Y-nya harus berapa? Satu min 2. Kalau ini cocok nggak? Misalnya ini ditambah gini. Di titik 1, min 2. Akan mencari garis silunya ini.
Kalau X-nya 1, Y-nya min 2 ini berapa nih? 1 kuadrat 1 ya. 1 kali min 2, ya berarti min 2 ya. Ditambah dengan 1 kali, oh ini enggak ya. Min 1 mungkin ya. 1, min 1. Satu kali min 1, jadi min 1. Min 1 saja kayak ditambah dengan 1 kali min 1 kuadrat. Oh, nggak cocok. Ya memang nggak bisa ini. Pokoknya ada itu ya, apa titik-titiknya itu. Itu ya, turunan fungsi yang dinyatakan secara implisit. Ya. Cuman seperti ini agak lemah loh ya, agak lemah ya. Jadi kalau ini X, ini kalau dibagi X kan jadi ini ya, XY plus Y kuadrat. Ya. Ini fungsi agak lemah ya. Kalau ini saya ganti aja lah, ini saya ganti dengan piro ya. Kan dibagi X nanti X, Y ditambah dengan Y kuadrat ya. Ini tak isi dengan apa, kalau bisa lengkap aja ya. Ini misalnya di X sama dengan 1,2. Kalau X-nya 1, Y-nya 2 berapa ini? Ini adalah 1 kali 2. 2 ya. Ditambah ini 1 kali 4. 1 kali 4, 4. Berarti 6 ya. Benar ya. Coba sih kalau seperti ini ya. Coba gini aja. X kuadrat Y ditambah dengan X Y kuadrat juga fungsi implisit ini. Sama dengan 6 di 1,2. Di 1,2. Berarti ini adalah kalau X-nya 1, 1 kali 2. 2 ditambah dengan 1 kali 4. 6 ya. Berarti ini adalah 6 ya. Tadi nggak apa-apa, tadi kamu sebagai contoh itu nggak apa-apa. Sekarang kalau apa, saya berubah seperti ini ya. Jadi ini adalah 0 ya. Ini adalah 0 ya. Ini adalah 0. Ini kan sama persis ya, sama persis. Berarti ini adalah seperti ini, berarti ini satunya nggak ada. Jadi D sama dengan min bisa dinyatakan dengan minnya kita keluarkan ya. Minus minnya ditaruh di sini nggak apa-apa ya. Min 2X plus Y. Nah, ini bagus ini. Ya. Nah, yang diminta adalah DY per DX di 1,2. Ya. Di 1,2 ini. Jadi, kalau ini kita teruskan ya. Di 1,2, maka ini titiknya adalah 1,2. Berarti ini sama dengan ini masukkan 1,2 ya. Aku di sini. Ini adalah 2 kali 1 kali 2 ditambah dengan 2 kuadrat. Ini dibagi dengan 1 kuadrat ya. Ini X-nya 1, Y-nya 2. 1 kuadrat
ditambah dengan 2 kali 1 kali 2. Ya, gitu ya. Sama dengan 4 ditambah dengan 48 per 1 ditambah 45 ya. Kalau menjadi garis singgung, Y min 1 sama dengan M X min 1. Minnya itu ada yang belum ditulis, Pak, tadi. Apa? Min dalam kurung, Pak. Min? Mestinya min 8/5, Pak. Kan ada minnya di apa Oh persamaan. iya, ada min ya. Mana? Oh ya, ini min ya. Jadi min ini ya. Minus. Ya, oke. Ya, ada koreksi seperti itu ya. Min. Nah, ini mungkin yang baru ya di itu ya, SMA belum, mungkin masih sudah disinggung tapi belum dalam ya. Ada fungsi yang dinyatakan secara, fungsi itu kan macam-macam ya. Fungsi sepotong-sepotong, ada yang dinyatakan fungsi yang tunggal, ada yang dinyatakan tunggal tapi ternyata tidak bisa dipisah variabel X dan Y-nya. Ya. Nah, bagaimana menurunkannya itu? Ya nggak usah dipisah. Ya. Nggak usah dipaksa untuk dipisah, karena dipisah itu tidak mungkin untuk dipisah. Sudah biarkan aja, lalu diturunkan secara implisit ya. Luas kiri diturunkan, luas kanan diturunkan. Dengan mengingat bahwa setiap menurunkan Y harus dikalikan dengan DY per DX. Kalau menurunkan X nggak perlu, karena pengalinya adalah DX per DX. DX per DX kan 1. Itu ya, jadi itu adalah teknik menurunkan fungsi yang dinyatakan secara implisit. Nah, untuk menentukan nilainya nggak apa-apa, langsung dimasukkan X-nya berapa, Y-nya berapa, itu dari sini. Jadi kalau ini sama dengan X ya nyarinya agak rumit ya, berarti kan ya tetap aja kalau itu kan bisa dicoret ini kan, ini bisa coret, ini bisa coret. XY ditambah dengan Y kuadrat sama dengan 6. Tetap ini fungsi implisit ya. Kalau Y-nya keluar kan berarti X ditambah Y. Nggak dipisah. Ya. Makanya saya ubah tadi contohnya itu supaya kelihatan ininya apa. Kalau diberi nilai ya, diberi nilai 1, 2 itu bagaimana masukkan ini ya? Ya dimasukkan di ininya, di apa? Di masing-masing X dan Y-nya. Itu enggak masalah. Ada yang perlu tanyakan? Untuk ETS belum ya, belum sempat koreksi, nanti mungkin kalau hari Sabtu atau Minggu saya koreksi nanti seperti yang kemarin tetap pagi, terus kita interaksinya adalah di hari Senin itu komplainnya ya. Belum saya pagi ya, belum saya koreksi ETS-nya. Ini hari ini sudah ini ya, sudah banyak sudah nyampe dengan diferensiasi fungsi implisit ya, tinggal latihannya aja. Nanti juga yang selanjutnya bagaimana penggunaan dari turunan itu ya. Turunan itu kan garis singgung, garis yang menyinggung satu fungsi. Saya ulang ini ya, untuk apa, di screenshot ya, yang belum screenshot. Kalau materinya kan sudah saya upload di ini ya. Ini nggak pernah saya simpan ya, nggak pernah saya simpan. Kalau disimpan nanti ngebek itu laptop dan juga Anda digunakan. Karena memang harus ada sebagian yang nulis ya. Kalau nggak ditulis nggak enak, tidak bisa nerangkan. Yang tadi terhapus ya, nggak bisa ya. Hapusnya. Oke, itu tadi ya materi untuk hari ini sampai dengan diferensiasi fungsi implisit ya. Jadi untuk turunan atau diferensial itu masih fungsi dasar ya. Ini untuk fungsi yang geometri belum ada ya, trigonometri belum ada. Itu mungkin kalau nggak salah di ini ya, di semester 2. Ya. Jadi yang matematika 1 fungsi dasar. Harus dimengerti dulu ya. Makanya untuk ujian nanti ya, atau apa kuis itu penguraian itu diperlukan, enggak cuma hasil akhir ya. Kecuali kalau
Kalau soalnya adalah multiple choice ya, hasil akhir aja ya. Nanti nilaimu juga berat ya, 0 atau 1 ya. Ada 10 soal, kamu bener 7 ya 70 ya. Bener 3 30 ya. Bener 1 10, bener 0 ya 0. Ya. Jadi semakin berat itu kalau ini. Karena kan kalau soal multiple choice itu kan bisa diacak. Diacak jawabannya, diacak soalnya, diacak itunya gitu. Jadi acak kamu nggak mungkin bisa contohan. Ya. Jadi misalnya soal nomor 1 itu ditaruh di nomor 5. Ya. Nomor 1 jawabannya A, B, C, D. Jawabannya adalah D. Ditaruh di nomor 5. Jawabannya adalah C. Ya. Jawabannya juga diacak. Ya. Jadi ngerjakannya banyak. Kalau multiple choice nggak mungkin ya. Kecuali kalau kuis bisa ya. Kalau ujian atau ITS nggak fair ya. Ngerjakannya banyak, soalnya banyak. Nggak sempat kamu ini. Wah, contohan bisa Pak? Nggak bisa contohan. Ya. Karena nanti soalnya di set ya sama sistem, nanti bisa kita buat sistemnya itu ya. Bahwa nomor 1 di yang kamu terima itu berada di nomor 5 di yang temanmu ya. Nanti berada di nomor 3 di yang temanmu yang satunya. Berada di nomor 2 di temanmu yang satunya gitu. Yang berada di nomor 1 jawabannya adalah A ya. Yang berada di nomor 5 ya, jawabannya adalah B. Yang berada di nomor itu jawabannya adalah C. Itu diacak, itu enggak mungkin terlacak. Makanya ya janganlah seperti itu ya, kita buat aja seperti seperti ini subjektif ya, objektif ya, penguraian gitu. Tulisan juga harus terbaca. Ada yang mau tanyakan? Kalau nggak ada, udah selesai ini. Oke ya. Kalau nggak ada, saya akhiri untuk kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak, Pak. wabarakatuh.